Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam leadership. Kami dari Pokjar 14, Sespimen, Dikrek Angkatan 63, sore ini melaksanakan kegiatan podcast dengan host saya sendiri, Serdik Didi Dewantoro, kemudian ada Serdik Anita, Serdik Belen, Serdik Haris, dan Bang Iqbal. Kali ini kita akan mengambil tema Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023, yaitu bergerak bersama semarakkan Merdeka Belajar. Kita tahu bahwa Hari Pendidikan Nasional kali ini dengan tema Semarakkan Merdeka Belajar adalah pemikiran dari Ki Hajar Dewantoro. Kebetulan host kali ini juga namanya Dewantoro. Ya masih ada silsilah sedikit lah. Iya. Jadi pas banget gitu kan kalau sore hari ini kita temanya tentang pendidikan. Kita ketahui bahwa kebebasan berpikir itu ditujukan kepada siswa dan guru di lembaga pendidikan. Sehingga untuk mendorong karakter jiwa merdeka, sebab siswa dan guru itu mengeksplorasi pengetahuan dan lingkungannya dalam pendidikan. Nah, saat ini kita sedang belajar di Sespim Lemdiklat Polri, di mana Sespim Lemdiklat Polri adalah sekolah pengembangan untuk calon-calon pemimpin di Kepolisian Negara Republik Indonesia. Nah, tema bergerak bersama Semarakkan Merdeka Belajar ini bagaimana kita terapkan di Sespimen Dikrek 63 ini. Nah, mari kita bahas, silahkan kesempatan pertama kami berikan kepada Serdik Belen. Terima kasih Mas Didi atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Pokjar 14. Hari ini dengan bertepatan di tanggal 2 Mei kita merayakan atau memperingati Hari Pendidikan Nasional dengan tema terus bergerak bersama menyemarakan merdekanya belajar. Konsepnya singkat, padat, dan sederhana, namun dalam perspektif pandangan masing-masing tentunya mempunyai maksud dan tujuan yang sangat luas, terutama bagi kaum-kaum pelajar dan lembaga-lembaga pendidikan. Khususnya juga kebetulan pada saat ini kami dari Sespimen 63 saat ini sedang melaksanakan pendidikan tingkat menengah di lembaga pendidikan Sespim Lemdiklat Polri. Dari tema tersebut, Mas, tadi kami menyimak bahwa ada suatu kata yang disampaikan dalam kemerdekaan dalam belajar. Iya. Dalam Sespim Lemdiklat Polri ini, sebelumnya kita ketahui bahwa keutamaan Sespim Lemdiklat Polri adalah bagaimana pendidikan moral yang ditekankan kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan, proses pengendalian diri melalui kesadaran, pembentukan tanggung jawab dan disiplin, serta membangun kepekaan, kepedulian, berbela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan sosial, dan peradaban. Pemimpin dan kepemimpinan profesional cerdas, bermoral, dan modern, dengan ikon yang utama adalah kebenekaan, toleransi, anti narkoba, dan anti korupsi. Dari 5 keutamaan Sespim Polri itu, kita ketahui bersama bahwa semua adalah proses atau bagian dari belajar itu sendiri. Khususnya kemandirian yang ditekankan dalam pendidikan moral di poin yang pertama adalah kemerdekaan dalam belajar dalam pandangan kami, yaitu kemerdekaan bagaimana kita membangun atau meningkatkan atau salah satu bentuk self improvement untuk diri kita sendiri dalam proses belajar. Terutama adalah kejujuran. Kejujuran itu baik bagi diri sendiri, bagi lingkungan, dan bagi
organisasi. Yang kedua adalah kebenaran dan keadilan. Sebagaimana tugas pokok Polri, kita salah satunya adalah memberikan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat, Harkamtibmas dan selaku penegak hukum. Sehingga kita sebelum melaksanakan tugas pokok tersebut, tentunya kita harus mempunyai nilai-nilai kebenaran dan memiliki nilai-nilai keadilan dalam diri kita. Kemerdekaan belajar itu sebenarnya adalah waktu, kesempatan, momen, dan itikat, sehingga lebih cenderung kepada kemandirian dalam proses belajarnya. Dari poin-poin keutamaan Sespim Lemdiklat Polri, banyak hal yang kita lihat dan lebih dalam kita perhatikan bahwa saat ini poin pembelajaran adalah kembali kepada pembangunan integritas ataupun peradaban maupun budaya dan moralitas ataupun karakter, pembentukan karakter kembali, bukan kepada intelijensia. Ditekankan kepada khususnya di Sespim Lemdiklat Polri, dari senior kami, dari rekan kami dan Mas Didi juga tahu bahwa kita di sini mendapatkan kemerdekaan belajar mulai dari pagi sampai ke malam, itu semuanya dengan kemandirian. Belajar mendisiplinkan diri sendiri, mendisiplinkan waktu, mendisiplinkan kegiatan, sehingga kita tahu bagaimana proses kemerdekaan itu membentuk karakter-karakter kita sendiri. Yang ketiga adalah belajar kepekaan, kepedulian dan bersalah sebagai kemanusiaan. Mungkin gitu Bang ya? Sepakat. Nah, mungkin nanti Ini Abang banget ya tema kita sore hari ya, ini. soalnya dari 5 ikon keutamaan Sespim itu tidak ada yang bergerak di bidang intelijensi ataupun kecerdasan. Karena mungkin kecerdasan seperti dari rekan Haris sampaikan sebelumnya, kecerdasan itu bisa didapat dari artificial intelligence ataupun robotik. Bisa diciptakan, tapi karakter dan integritas yang dibangun itu adalah sebuah dari diri sendiri. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pertama, nanti mungkin dari Ya, teman-teman. terima kasih Mas Belen. Menjawab. Jadi memang ini Bang, program Bapak Kasespim ini cukup menarik sekali dengan 5 keutamaan. Jadi memang kita ini saat ini dimerdekakan ya kan, diberikan pendewasaan. Nah, kita tahu sendiri untuk belajar, nilai mental sudah dikasih modal, ya enggak? Jadi Sehingga kita kita tidak perlu mencari. Ini kan suatu bentuk pendewasaan, kemerdekaan dalam hal belajar, pengembangannya. Nah, ini kan bagaimana pendapat Bang Iqbal ini? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selaras dengan Serdik Belen bahwa pendidikan itu akan mencerahkan, ya, akan mencerahkan atau memerdekakan kita. Jadi proses transformasi pengetahuan yang terjadi dalam dunia pendidikan tadi akan mendobrak captive mind. Captive mind ini seperti belenggu pikiran dengan dapat terjadinya proses transformasi yang berjalan di proses pendidikan tadi, sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang tidak terkungkung oleh proses yang sifatnya penghafalan, mungkin ada doktrin, pemaksaan untuk melaksanakan pendidikan itu sendiri. Nah, sejalan dengan itu, di poin ketiga di keutamaan Sespim Polri tentang peka, peduli, berbela rasa bagi kemanusiaan, keteraturan dan keteraturan sosial dan peradaban. Artinya dengan tingkat pendidikan yang bertambah akan linear dengan atau sejalan dengan terbentuknya keteraturan sosial nantinya, sehingga akan terciptanya peradaban yang kita harapkan, di mana di peradaban itu terdapat hasil budaya yang berwujud indah, ya, bisa karyang, bisa seni dan lain sebagainya. Mungkin itu tadi dengan tema pendidikan yang merdeka, kita selaku Serdik Sespim Polri akan menjadi
orang yang merdeka, ya kan, menentukan arah jalan menuju kehidupan kita berikutnya. Oke. Itu dari saya. Bagus sekali Bang. Cap. Main tadi ya, Cap belenggu main. belenggu pikiran. Saat ini kan kita nggak dibelenggu kan Bang? Nggak ada belenggu kita, karena kita pendewasaan ini, belajar di Krek 63 ini dengan kebijakan beliau Kasespim. Nah, mungkin ada pendapat lain dari Kak Anita. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Saya tadi sangat setuju sekali dengan Sir Dick Bellen maupun senior saya, abang saya, Bang Iqbal, mengenai belajar, di mana kita di sini itu diajarkan untuk gimana sih nih merdekanya belajar di sini seperti apa, seperti itu. Terus kita juga diajarkan di sini itu belajar menjadi seorang pimpinan, di mana nanti setelah kita menjalani pendidikan selama 7 bulan di sini, kita akan ke wilayah masing-masing. Di situ kita akan menjadi seorang pimpinan. Nah, disinilah kita diasahnya nih, gimana cara kita bertindak, gimana cara kita bertutur kata, karena nanti di wilayah pun kita akan menjadi role model bagi anak buah kita. Di mana kita akan dicontoh nih, kalau dari awalnya kita mulai bangun pagi, beraktivitas, sudah ele-elean, sudah tidak bagus, pasti mereka mengecapnya, berarti komandan ini gitu, jelek nih, pendidikannya nggak jelas nih, seperti itu. Nah, di sini kita diajarkan nih, mulai bangun pagi, kita melaksanakan kegiatan rohani mungkin, atau kita melaksanakan kegiatan pagi, olahraga pagi, kita belajar di kelas sampai selesai, itu kita diberi kedewasaan buat melaksanakan belajar yang betul-betul dimerdekakan. Jadi apa yang kita lakukan itu sesuai dengan naluri kita nih. Nah, kita diajarkan seperti itu di sini. Begitu. Oke, baik, terima kasih dari Kak Anita. Tambah menarik ini semakin sore kayaknya, karena ada role model yang muncul dari konsep pembelajaran semarakkan merdeka ini. Jadi merdekanya jiwa kita itu untuk dieksplor dalam dunia pendidikan, kan begitu? Ya, sehingga karakter jiwa kita dalam mengikuti konsepnya Bapak Kasespim tentang pendewasaan dengan keutamaan tadi akan seiring berjalan, sehingga tujuan dari pendidikan dalam hal mewujudkan karakter manusia yang berjiwa besar itu akan terwujud atau tercipta untuk menjadikan bangsa Indonesia yang besar. Mungkin dari Sir Dick Haris ada tambahan ini. Terima kasih Bang atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sangat menarik tadi apa yang disampaikan oleh senior kami, Bang Bellen, Bang Iqbal, dan Kak Anita. Tentunya menanggapi seperti kita ketahui bersama bahwa Sespimen ini adalah calon-calon pemimpin Polri yang masa yang akan datang. Kita saat ini diberikan kemerdekaan belajar, mulai dari kegiatan jasmani, kemudian kegiatan pembinaan rohani, kemudian kegiatan belajar mengajar, dituntut kedewasaan dari dan kesadaran dari masing-masing serdik Tanpa pemaksaan. dan tanpa pemaksaan. Namun kita juga diberikan apa-apa yang boleh dan apa-apa yang tidak boleh, supaya dalam menjalani pendidikan yang ada di Sespim Menpori ini tidak salah langkah. Karena sesuai dengan spirit Sespim Menpori yang memiliki spirit moralitas, tegas, humanis, tentunya akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang baik di masa akan datang. Seperti kita ketahui, pemimpin dengan kepemimpinannya merupakan ikon institusi dan menjadi acuan perilaku organisasi. Beberapa kali kita mengikuti pelajaran, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan urusannya sendiri atau dirinya sendiri. Nah, dengan adanya Merdeka Belajar di Sespim Lemdiklat Polri ini, saya rasa salah satu tujuannya kita harus bisa selesai dengan urusan diri kita sendiri. Mungkin ada saran dari rekan-rekan semua. Oke, bagus banget ini. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sudah selesai dengan urusannya sendiri. Jadi kalau masing-masing sudah bisa menyelesaikan urusannya sendiri di dalam pendidikan, pasti bisa mengikuti rangkaian pendidikan sampai selesai. Nah, ini tentunya akan mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang
unggul dan berdaya saing kan gitu yang diharapkan. Karena kita ini pemimpin yang nanti pasti akan diandalkan oleh kepolisian negara Republik Indonesia. Dan ada satu jargon lagi ini, pendidikan tanpa moral itu akan menghasilkan monster, kan gitu. Tapi pendidikan dengan moral akan menjadikan pemimpin yang bijaksana dan menjadi role model seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Anita. Mungkin itu kegiatan podcast kita pada sore hari ini dengan tema Hari Pendidikan Nasional, yaitu bergerak bersama Semarak Merdeka Belajar. Baik, terima kasih. Kami dari Pokjar 14, Sespimen Dikrek Angkatan 63, mengucapkan terima kasih. Kami undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat sore.